Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau menganalisis laporan keuangan PT Klipan Finance Indonesia Tbk. Anggota kami terdiri dari Rida Afzah, Dika Daniswara atau saya sendiri, Alia Daniati, Bianca Lorenza, Fira Rahmatika, Putri Nur Aziza, dan Rifa Syafiqah. Untuk gambaran umum perusahaan Klipan Finance akan dijelaskan oleh Rida Afzah. Gambaran umum perusahaan Klipan Finance yaitu pada tanggal 15 Januari 1982, PT Klipan Finance didirikan pertama kali dengan nama PT Klipan Leasing Corporation. Lalu pada tanggal 26 Juni 1989, PT Klipan Finance atau PT Klipan Leasing Corporation melakukan penawaran umum atas 1.500.000 saham di Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal 1.000 per lembar saham dan harga penawaran 8.850 per saham. Lalu pada tanggal 17 Mei 1990, PT Klipan Leasing Corporation berubah nama menjadi PT Klipan Finance Indonesia. Nah, PT Klipan Finance ini itu merupakan perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan yang pertama kali go public. Lalu pada tahun 2019, perusahaan Klipan Finance tergabung dalam kelompok Panin Group dengan entitas induk akhir adalah PT Panin Investment. Terus rata-rata jumlah karyawan perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 3.288 karyawan dan 3.027 karyawan. Next. Nah, adapun proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan Klipan Finance, pada akhir 2019, perseroan tidak memiliki entitas anak dan atau entitas asosiasi. Hal ini menjadikan perusahaan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai persentase kepemilikan saham, bidang usaha dan total aset, dan status operasi atau entitas anak dan atau entitas asosiasi di dalam laporan keuangan. Lalu adapun produk dan atau jasa yang ditawarkan Klipan Finance, ada pembiayaan mobil bekas dan mobil baru, ada pembiayaan KPR dan KPA, lalu ada pembiayaan alat berat, pembiayaan multiguna, anjak piutang, Klipan Credit Guard, layanan Angsura, dan layanan BPKB dan STNK. Adapun siklus hidup CFIN atau Klipan Finance pada umumnya, siklus hidup ini berupa usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Next. Nah, di sini ada PT Klipan Finance Indonesia mempunyai strategi usaha, ada 3. Yang pertama, Good Corporate Governance atau GCG, yang dimana memperhatikan kualitas baik dalam manajemen resiko, pelaksanaan tugas di setiap lini bisnis, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Lalu strategi usaha yang kedua yaitu pengembangan 2 sektor. Pengembangan yang pertama adalah sektor otomotif dan peluang di sektor alat-alat penunjang infrastruktur. Nah, infrastruktur yang strategi usaha yang ketiga yaitu infrastruktur teknologi dan digitalisasi, yaitu dengan memperkuat dan mengembangkan infrastruktur ini yang sekarang berkembang pesat di industri finansial teknologi atau fintech. Next. Nah, di sini ada market kapitalisasi perusahaan. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa PT BFI Finance Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan dengan market kapitalisasi tertinggi di antara pengembang yang lain. Hal tersebut menempatkan BFI Finance sebagai market leader perusahaan pembiayaan dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 36% di seluruh Indonesia. Lalu ada Klipan Finance Indonesia, yaitu menempatkan urutan ke-6 dengan nilai kapitalisasi sebesar 4% atau hanya 12% jika dibandingkan market leader atau BFI Finance-nya. Next. Lalu di sini ada komponen laporan laba rugi atau laporan komparatif untuk laporan laba rugi Klipan Finance. Jika dilihat dari grafik,
kita perlu menjadi apa ya? Kita perlu menjadi sorotan adalah beban bunga dan beban pembiayaan lainnya yang 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Nah, peningkatan bunga dan pembiayaan lainnya karena sejalan jumlah utang bank, karena berkaitan dengan meningkatnya jumlah kebutuhan dana untuk pembiayaan baru yang juga meningkat secara signifikan, yaitu untuk tahun 2018 meningkat 30,36% dari pendapatan dibandingkan tahun 2019 29,9%. Maka terjadi bahwa penurunan mempengaruhi beban bunga dan pembiayaan lainnya terhadap penjualan sebesar 0,44%. Lalu untuk earning per share-nya, untuk tahun Klipan Finance setiap tahun mengalami peningkatan, tapi sesuai dengan rapat umum pemegang saham sepakat bahwa tahun 2017, 2018, dan 2019 tidak membagikan dividen. Hal ini disebabkan karena laba tahun berjalan akan diakumulasikan ke dalam laba ditahan untuk digunakan dalam cadangan sesuai dengan ketentuan anggaran yang berlaku. Lalu dan sisanya sebagai saldo laba ditahan untuk keperluan investasi dan modal kerja perusahaan. Next. Nah, ini ada komponen neraca common size atau laporan posisi keuangan yang dapat kita compare. Pada tahun 2019 dan 2018, aset lancar setiap tahun mengalami peningkatan untuk aset lancar maupun aset tidak lancar. Lalu untuk liabilitas, bagian liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar untuk setiap tahun, liabilitas tidak lancarnya mengalami peningkatan. Liabilitas lancar mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2019. Lalu untuk ekuitas mengalami peningkatan juga, di tahun 2000 liabilitas lancar mengalami peningkatan di tahun 2017 dan mengalami penurunan sampai di tahun 2019. Next. Nah, dari ini komposisi aset 2017 sampai 2019 bahwa kita lihat aset terdiri dari piutang sewa pembiayaan dan sewa pembiayaan piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Next. Dari grafik di atas cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki CVIN. Lalu pada tahun 2019 piutang pembiayaan konsumen masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi 81,3% terhadap total aset perseroan. Peningkatan tersebut karena meningkatnya jumlah pembiayaan mobil, baik mobil baru maupun bekas. Terus kontribusi piutang sewa pembiayaan dan anjak piutang terhadap aset perseroan di atas tahun 2019 masing-masing mengalami penurunan 6,1% dan 5,7%. Dari tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing 12,3% dan 6,6%. Karena piutang sewa pembiayaan ini sama anjak piutang mengalami penurunan karena pelunasan piutang dan turunnya jumlah pembiayaan baru. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dika Daniswara. Nah, di sini ada komponen laporan arus kas common size tahun 2017 sampai 2019. Seperti yang terjadi di tahun 2017, proporsi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai 23,80%, di mana si Klipan Finance ini lebih banyak melakukan kegiatan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Namun, lambat laun proporsi arus kas dari aktivitas pendanaan ini perlahan menurun. Sedangkan untuk kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi itu setiap tahunnya mengalami kenaikan seiring dengan produktivitas Klipan Finance. Sama halnya dengan aktivitas pendanaan, untuk kas bersih aktivitas investasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Nah, jadi itu di sini ada dua ukuran tambahan atas arus kas Klipan Finance. Yang pertama itu ada rasio kecukupan arus kas. Jadi itu tujuannya itu untuk memberikan gambaran atas kemampuan Klipan Finance menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk mendanai pengeluaran modal dan pembayaran dividen tunai. Jadi si rasio kecukupan Klipan Finance ini selama periode 3 tahun itu sebesar
minus 18,57 yang mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi itu belum cukup atau tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal dan pembayaran dividen tunai. Jadi dia masih memerlukan pendanaan dari pihak eksternal. Yang kedua itu ada rasio investasi kas. Jadi itu tujuannya itu untuk menyediakan gambaran atas jumlah arus kas yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti dan menambah aset. Jadi untuk rasio reinvestasi kasnya itu menunjukkan rasio negatif, yaitu sebesar minus 0,786 selama periode 3 tahun. Next. Nah, di sini ada rasio perputaran perusahaan 2017 sampai 2019 versus BFI Finance tahun 2019. Yang pertama itu ada rasio lancar. Rasio lancar Kelipan Finance tahun 2019 itu sebesar 2,22, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 2,30. Nah, rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancarnya. Nah, sementara itu untuk rasio cepat Kelipan Finance, di tahun 2019 itu sebesar 2,38. Dia juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 2,46. Berbeda dengan perputaran piutang usaha Kelipan Finance yang tetap stabil antara tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 2,00 dan masih menunjukkan posisi yang aman, yaitu di atas 1. Nah, hal ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan si market leader atau si BFI Finance ini, karena memiliki perputaran piutang usaha yang lebih kecil, yaitu sebesar 1,00. Nah, untuk Kelipan Finance ini dia tidak memiliki perputaran persediaan karena si Kelipan Finance ini adalah sektor pembiayaan yang tidak memiliki persediaan. Next. Next. Nah, di sini ada siklus dan periode likuiditas perusahaan tahun 2017 sampai 2019 versus BFI Finance tahun 2019. Periode penagihan piutang usaha yang sempat membaik tahun 2018 itu sebesar tahun 2018 sebesar 2059 hari, yang pada akhirnya memburuk di tahun 2019 sebanyak 3.521 hari. Yang tadi saya sudah sebutkan, Kelipan Finance ini tidak mencantumkan siklus perdagangan bersih rata-rata dan periode konversi kira-kira. Karena si Kelipan Finance ini kan sektor pembiayaan, jadi dia tidak memiliki persediaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bianca. Selanjutnya merupakan grafik struktur modal Kelipan Finance pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Di sini bisa kita lihat adanya pergeseran struktur modal pada Kelipan Finance. Dan adanya penurunan DER yang dimaksud itu adalah debt equity ratio atau bisa kita lihat dari ekuitasnya. Di sini ekuitas pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 40,74%, lalu tahun 2018 sebesar 39,24%, dan 2019 38,83%. Persentase untuk ekuitas atau DER jika di atas 1, maka diindikasikan Kelipan Finance ini memiliki utang atau kewajiban lebih besar dari ekuitas. Jika kewajiban atau total utang lebih besar dari ekuitasnya, maka kita juga harus melihat mana liabilitas yang lebih besar, atau liabilitas lancar ataukah liabilitas tidak lancar. Untuk melihat, jika dilihat dari analisis rasio terhadap total utang tidak lancar selalu lebih kecil dari utang lancar, yang dimana ini menandakan bahwa Kelipan Finance memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya karena dia memiliki persentase di atas 1. Namun jika persentasenya di atas 3, bukan berarti juga Kelipan Finance
dalam kondisi keuangan yang baik, karena bisa jadi Klipan Finance merupakan perusahaan yang tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Next. Berikut merupakan grafik struktur modal Klipan Finance yang disajikan dalam diagram lingkaran. Di sini terlihat liabilitas lancar sebesar 44%, liabilitas tidak lancar 17%, dan ekuitasnya 39%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida Afza. Selanjutnya analisis ROEC 2017 sampai 2019. Bisa dilihat di grafik. Berdasarkan grafik ini, kita lihat bahwa return on asset pada Klipin menempati grafik tertinggi yaitu sebesar 6,23% pada tahun 2017, lalu 5,53% pada tahun 2018 dan 5,18% pada tahun 2019. Nah, return on asset yang tinggi kemungkinan disebabkan adanya penjualan atau penghapusan aset. Terus return on asset penting bagi perusahaan pembiayaan dalam mengukur keuntungan perusahaan terhadap aset karena rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan pembiayaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Terus semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Jadi dapat dilihat bahwa Klipin ini baik dalam mengelola asetnya. Lalu ada ROCE atau Return on Capital Employee berkedudukan grafik tertinggi juga di tahun 2017 sebesar 0,77% dan terendah pada tahun 2019. Lalu berdasarkan berbeda dengan ROLTE dan Equity Growth atau Return on Capital Capital Employee memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan ROLTE dan Equity Growth, di mana ROLTE dan Equity Growth Cifin ini justru memiliki grafik tinggi di tahun 2019 yang masing-masing 3% dan 5%. Terus sementara itu RNOA Cifin justru mengalami penurunan drastis dibanding dengan 2017 sebesar 0,08% dan tahun 2018 0,07% dan pada tahun 2019 0,06%. Terus next. Jika dibandingkan dengan BFI Finance, RNOA BFI Finance cukup tinggi sebagai market leader yaitu 0,53%. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Nur Azizah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rasio pemanfaatan aset pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Di sini kita bisa lihat grafiknya, pada perputaran kas dan setara kas mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, penurunan perputaran kas dan setara kas ini cukup jauh yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 19,91. Nah, sedangkan pada beberapa aset lainnya itu mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai 2019, kecuali pada penjualan aset tetap. Nah, di sini penurunan yang terjadi itu mengartikan bahwa perusahaan Klipan Finance ini kurang rapi dalam mengatur kasnya. Nah, selanjutnya, pada rasio pemanfaatan aset dibandingkan market leader pada tahun 2019. Nah, pada perputaran kas dan setara kas, PT Klipan Finance ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BFI Finance. PT Klipan Finance sebesar 40,82, sedangkan BFI Finance sebesar 7,4. Nah, perputaran piutang mengalami kenaikan pada tahun 2019, yang artinya PT Klipan Finance ini dapat menagih piutangnya dengan baik. Kemudian pada perputaran working capital yang bernilai 0,42 pada perusahaan Klipan Finance itu lebih rendah dibandingkan dengan BFI Finance yang bernilai 0,82. Nah, rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa Klipan Finance memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualan. Untuk rasio perputaran aset tetap,
Clipan Finance bernilai 11,65. Sedangkan BFI Finance senilai 9,78. Nah, rasio tersebut lebih tinggi, yang artinya bahwa BFI Finance itu membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan Clipan Finance. Dari rasio tersebut juga dapat disimpulkan bahwa BFI Finance ini lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Ini adalah rasio profit margin tahun 2017 hingga 2019 Clipan Finance. Di sini, Clipan Finance mengalami kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Clipan Finance dari tahun ke tahun lebih efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. Next. Di sini ada rasio profit margin perbandingan Clipan Finance dengan BFI Finance pada tahun 2019. Dilihat dari gross profit margin-nya, Clipan Finance bernilai 0,22%, lebih baik daripada gross profit margin BFI Finance yang bernilai 0,20%. Selanjutnya, OPM Clipan Finance bernilai 0,25%, lebih tinggi daripada OPM BFI Finance yang bernilai 0,22%. Jika dilihat dari rasio nilai tersebut, dapat diartikan bahwa Clipan Finance lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, net profit margin Clipan Finance. Di sini Clipan Finance 0,16% lebih tinggi dari BFI Finance, yaitu 0,13%. Namun pada tahun ini, Clipan Finance mengalami penurunan yang cukup kecil dan ini dapat mengganggu reinvestasi modal dan pembagian dividen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Selanjutnya ada harga saham Clipan Finance 2019. Di sini ada bulan Januari sebesar 326, bulan Februari sebesar 350, bulan Maret sebesar 334, bulan April 332, bulan Mei 310, bulan Juni 310, bulan Juli 318, bulan Agustus 308, bulan September bulan September 300, bulan Oktober 292, bulan November 260, bulan Desember 290. Di sini menunjukkan bahwa perkembangan harga saham tahun 2019 Clipan Finance mengalami kondisi yang stabil. Next. Pergerakan saham pembiayaan 2017 hingga 2019. Di sini ada grafik Clipan Finance pada tahun 2017 sebesar 293, tahun 2018 sebesar 298, tahun 2019 sebesar 311, BFI Finance 2017 sebesar 538, 2018 sebesar 686, 2019 sebesar 612. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan saham Clipan Finance pada 3 tahun terakhir cukup cenderung stabil, walaupun pada kisaran yang terendah. Sedangkan BFI Finance cenderung tinggi dikarenakan ia adalah market leader perusahaan pembiayaan. Next. Perbandingan ROE dan faktor penyusunan. Di sini ada grafik Clipan Finance dan BFI Finance. Di sini bahwa pada tahun 2019 ROE Clipan Finance itu sebesar 7%, yang lebih rendah dibandingkan ROE BFI Finance sebesar 11%. Begitu pula dengan financial leverage, Clipan Finance lebih rendah dibandingkan BFI Finance, tapi tax burden Clipan Finance lebih tinggi di tahun 2019 sebesar 74%, sedangkan BFI Finance 65%. Sama halnya dengan ROE, financial leverage, dan net profit margin, serta asset turnover, Clipan Finance juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan BFI Finance setiap tahunnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa Syafiqah. Berikut grafik perbandingan komponen laba rugi tahun 2017 sampai dengan 2019 dan proyeksi tahun 2020.
Sebelum melakukan proyeksi, perlu diperhatikan kondisi perekonomian yang sedang terjadi, di mana kondisi perekonomian tahun 2020 dihadang oleh berbagai tantangan yang berat, seperti tsunami di Palu, kemudian munculnya virus COVID-19 yang berasal dari Tiongkok dan merambat ke beberapa negara termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai risiko sosial dan ekonomi yang harus diwaspadai pada tahun-tahun mendatang, termasuk tahun 2020. Sehingga untuk ramalan tahun 2020, perusahaan berinisiatif untuk menerapkan dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Sebagai target dan acuan tahun 2020, perusahaan optimistis pendapatan usaha akan tumbuh sebesar 10% seperti yang tertera pada grafik atau meningkat sebesar 218 miliar dari tahun 2019. Perseroan diperkirakan memperoleh kembali kontrak pembiayaan baru senilai 8.536 miliar rupiah yang sebelumnya senilai 8.173 miliar rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan lain-lain. Selain itu, bisa kita lihat pada grafik bahwa peningkatan pendapatan juga berkontribusi terhadap kenaikan laba bersih tahun 2020. Selanjutnya, total keseluruhan beban perseroan diperkirakan naik 10,3% pada tahun 2020. Peningkatan total beban ini disebabkan oleh peningkatan beban bunga, pembiayaan lain, serta beban tenaga kerja sebesar 16,9%. Hal ini sejalan dengan strategi perseroan untuk terus melakukan pengembangan usaha. Selanjutnya, laba bersih pada tahun 2020 pun akan mengalami peningkatan, di mana peningkatan laba bersih diprediksikan karena didorong oleh kenaikan pendapatan dan efektivitas pengelolaan biaya. Slide selanjutnya. Berikut grafik perbandingan komponen aset tahun 2017 sampai dengan 2019 dan proyeksi tahun 2020. Pada proyeksi tahun 2020, piutang pembiayaan tercatat meningkat 20,2%, dan peningkatan ini didorong oleh meningkatnya jumlah pembiayaan. Kemudian di sisi lain, piutang sewa konsumen dan tagihan anjak piutang mengalami penurunan sebesar 45,9%. Hal ini disebabkan oleh pelunasan piutang dan turunnya jumlah pembiayaan baru. Selanjutnya, terlihat pada grafik bahwa total aset mengalami kenaikan. Total aset perseroan pada akhir 2020 akan tumbuh sebesar 9,1% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan aset yang terjadi diperkirakan karena peningkatan jumlah piutang pembiayaan konsumen. Sekian penjelasan yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.